KPU Jakarta sudah merampungkan rekapitulasi suara pilkada di seluruh wilayah Jakarta. Hasilnya pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano unggul di semua wilayah. Apakah ini artinya pilkada Jakarta akan selesai satu putaran? Jadi 50% plus 2.900 suara. Memang sangat tipis di atas 50% plus 1, tetapi sudah cukup untuk membungkus kemenangan dalam satu putaran. Bang Mardhani, kalau sudah melihat seperti ini, masih yakin bakal 2 putaran? Apakah 1-2 putaran? Bisakah 2 putaran? Tetap masih bisa. Kalau bicara basisnya adalah hasil di KPU, hampir bisa dipastikan proses di kota hari ini sudah selesai semua. Artinya biasanya tinggal ketok palu. Bahkan akhirnya kan KPUD DKI mengatakan akan dipercepat. Batas akhir 16 Desember menjadi 7-9 Desember. Karena memang tinggal ketok palu. Biasanya tidak ada perubahan lagi. Bang Mardhani, PKS banyak dibilang bahwa PKS ini sedang dihukum karena ngeprank, tidak jadi mencalonkan Anies Baswedan yang sebetulnya paling diharapkan untuk maju di Jakarta. Akhirnya kader yang diusung PKS, Suswono bersama dengan Ridho, kalah dengan yang di-endorse oleh Anies Baswedan. Kita memahami bahwa PKS dengan Mas Anies masing-masing paham kita tidak bisa bersama saat ini, kapan waktu kita akan tetap bisa bersama lagi. Dan mungkin PKS pede saja siapapun yang dimajukan akan tetap menang karena saat itu sudah disetting lawannya itu kalau nggak kotak kosong ya calon independen. Orang mengatakan ini selesai pertarungan. Di beberapa daerah itu berhasil, tapi saya pikir apa yang terjadi di Jakarta itu sebuah hukuman keras bagi pihak-pihak yang ingin mengkooptasi bahwa kita aja yang atur nih 5 orang paling berkuasa dengan jumlah partai paling banyak, kita atur aja setting, kita bikin calon boneka, kita bikin kotak kosong. Keputusan MK dan hasil Pilkada Jakarta mengisyaratkan bahwa tidak boleh yang namanya hak dari DPW di DKI dan daerah-daerah lain dikooptasi begitu saja atas nama soliditas elit di level dewa tadi. Yang kemudian memasangkan Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Kang Emil paling baik ya di Jawa Barat. Bahasa sederhana merem juga menang. Tapi karena ternyata beliau diplot masuk ke sini, timbullah beragam hal. Saya berapa kali bareng Kang Emil dan saya mengakui kapasitasnya, leadershipnya, manajemennya, kerendah hatiannya. Ya. Tetapi memang Jawa Barat ke Jakarta kayak Jackmania sama Viking gitu loh. Kang Emil, saya berikan kritik langsung juga. Kang Emil ini malah energinya kok tidak seperti ketika dia maju di wali kota. Yang dulu tidak dianggap kuda hitam, lalu hadir turun ke masyarakat. Sekarang kok lebih sibuk gelendotan, menunjukkan dia dekat dengan Jokowi, dia dekat dengan Prabowo. Ada 12 partai di belakang saya. Balik ke formula tadi lagi, Jakarta nggak suka yang seperti itu. Poin paling menarik gini. 3 kali terakhir pilkada dilakukan di Jakarta dari 2012, 2017, dan 2024. Itu ada 2 mitos yang selalu terjadi. Yang pertama adalah mitos bahwa pasangan yang nomor urutnya 3 selalu menang. Dulu Jokowi Ahok, lalu Anies dengan Sandi. Sekarang Pramono dengan Dul. Yang kedua, kalau itu kita katakanlah mitos yang kebetulan. Saya nggak bisa jelaskan kenapa angka 3 terus yang menang ya. Yang kedua yang bisa dijelaskan, Sylvia. Selalu jadi kejutan bahwa pasangan yang surveinya di awal rendah itu selalu menang. Lagi-lagi Jokowi Ahok, Anies Sandi, lalu Pram dan Dul. Kalau mau ditambahin satu lagi, Sylvia, bahwa pasangan yang koalisinya kecil, itu yang selalu menang. Dari Jokowi Ahok, Anies Sandi, sampai Pram dan Dul. 2 poin terakhir itu menjelaskan suatu, Sylvia. Bahwa dalam pilkada di Jakarta, dalam konteks pencalonan, tadi sedikit banyak sudah dijelaskan Bang Hasbi sama Bang Mardhani, itu nggak bisa kemudian ada pihak-pihak atau partai yang kemudian merasa lebih tahu siapa yang disukai oleh masyarakat Jakarta. Lalu kemudian dibuatlah skenario. Bahkan sempat ada skenario lawan kota kosong atau lawan calon independen. Karena ada kecenderungan masyarakat Jakarta menjadi antitesa dari sesuatu yang kesannya sudah diskenariokan atau ada dalam proses black box di antara elit saja. Itu terjadi dalam 3 pilkada terakhir. Jadi menurut saya ini catatan saja tersendiri ya, bukan hanya dalam konteks Jakarta, dalam daerah-daerah lain. Sedikit banyak kan saya mendengar Bang Hasbi dan Bang Mardhani tadi agak curhat sebenarnya gitu kan. dengan ungkapan kalau Anies, kalau Mardhani dan lain-lain gitu ya. Ada kalimat diplot begitu. Dan itu yang menyebabkan pencalonan Kang Emil menjadi anti klimaks. Ketika awalnya sudah dinyatakan hampir pasti menang, melawan Dharma Kun atau kota kosong hampir pasti menang, tiba-tiba keputusan MK menjadi anti klimaks. Sementara pasangan Pram dan Dul akhirnya kalau dibaca di media monitoring, itu menjadi pusat perhatian. Karena sangat
mengejutkan. Pram Dandul, terutama Mas Pramono Anung, itu mencoba melepaskan image-nya hanya sekedar merah dengan memilih ketua tim ses yang bukan orang partai, dengan memilih warna yang bukan merah tapi oranye, dan itu kan yang menyebabkan kalau saya lihat dalam beberapa dialog ya, tim sesnya 01 agak gregetan nih. Kenapa sih orang lupa bahwa di belakangnya yang namanya Pram Dandul ada Megawati, makanya dipasangin stiker-stiker. Yang pasangin malah tim sesnya Ridho, ada wajahnya Ibu Mega mengingatkan bahwa ini petugas partai. Nah, Mas Pram berhasil melakukan kondisi yang sebaliknya dilakukan oleh Kang Emil yang menurut saya adalah blunder. Mas Pram ingin menunjukkan bahwa dia tidak sekedar merah, dia ingin merangkul kekuatan lain, relawan, Jackmania, bahkan sesuatu yang kita anggap dua kekuatan besar paling terbelah dalam pilkada sebelum, itu berhasil disatukan yang bernama Ahokers dengan Anak Abah. Saya pikir poinnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang ya cukup menarik ya. Politisi PKS Mardhani Alisera masih saja ngotot ingin pilkada DKI 2 putaran. Padahal sudah jelas-jelas ya, Pramono Rano menang di semua wilayah di DKI Jakarta dan itu sudah diumumkan oleh KPU. Tinggal nunggu ketok palu pengumuman bahwa pilkada DKI adalah 1 putaran. Tetapi anehnya masih saja nih tim sukses dari Ridwan Kamil Suswono atau Ridho ya masih mencari celah untuk supaya pilkada DKI berlangsung 2 putaran. Ini kan aneh sekali ya. Ya oke lah, usaha sih boleh saja, tetapi kan lihat kenyataannya. Ya tinggal nunggu ketok palu saja bahwa Pramono Rano itu sudah menang 50%,07 ya. Realnya itu 50% plus 2.900 suara. Itu udah surplus 2.900-an loh. Padahal 50% plus 1 suara saja sudah dipastikan menang. Dan bahwa tadi ada berita ya terbaru ya bahwa Pramono Rano menang di semua wilayah di DKI Jakarta. Itu sudah rilis kecamatan dan bahkan di perkotaan sudah semua itu kecamatan-kecamatan. Tinggal nunggu ketok palu saja. Bahkan jadwal KPU pun maju yang tadinya paling akhir tanggal 16, sekarang tanggal 7 sampai tanggal 8 sudah ketok palu. Dan itu sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Masalahnya ya ada komunitas jaga suara juga sudah merilis. Tadi Burhanuddin Muhtadi juga mengatakan bahwa bisa dipastikan pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran dengan kemenangan Pramono Rano 50,07%. Itu ya mirip dengan Realcon lah ya. Yang Realcon waktu itu kan masih ada margin of error. Ternyata hanya mirip-mirip saja, beda 0,3%. Itu margin of errornya. Dan bisa dipastikan di semua wilayah Pramono Rano menang. Tetapi dari pihak yang kalah ini ya, pihaknya Ridho, terutama jubir-jubirnya, tim suksesnya masih saja menarasikan bahwa masih bisa diusahakan pilkada 2 putaran. Atau ya mungkin mencari celah dengan dalih C6 lah segala macam, surat pendaftaran C6 itu untuk daftar menyoblos ya. Nah, sedangkan kan bisa orang pakai KTP saja bisa, udah ada itu, udah diketok sama MK waktu Pak Mahfud masih ketua MK dulu, pakai KTP aja bisa. Yang penting punya KTP Jakarta langsung bisa nyoblos tanpa harus pakai C6. Jadi kalau alasan itu saya rasa di MK pun itu nggak bakal diterima. Masalahnya pakai KTP aja bisa. Dan mau pakai cara apa lagi coba untuk menggugurkan kemenangan Pramono Rano ini? Ya memang menangnya tipis, tapi kan Burhanuddin Muhtadi pun tadi udah mengatakan sudah pasti dibungkus pilkada DKI Jakarta ini sudah tamat, sudah 1 putaran. Jadi ya mau berdalih apa lagi ya usaha sih boleh-boleh saja, silahkan saja lah. Tetapi kalau menurut pendapat para pengamat itu nggak bakal membatalkan kemenangan Pramono Rano. Dan ini
apresiasi yang sangat luar biasa ya buat para Ahoker, para anak Abah, dan terutama Pak Anies Baswedan nih ya, yang nyata-nyata mendukung Pramono Rano, mengalahkan endorsan dari Jokowi alias Pak Mul ya, dan juga Presiden Prabowo, dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang begitu gencar memerintahkan kepada bawah-bawahannya, bahkan menteri-menterinya ya, untuk berkampanye menangkan Ridwan Kamil Suswono. Tetapi kembali kepada masyarakat Jakarta tentu yang menentukan ya, bahwa figur seorang calon juga sangat menentukan. Tetapi ternyata dipoles sebagaimanapun, Ridwan Kamil Suswono tidak laku oleh pemilih Jakarta. Jadi mau dipoles bagaimanapun, mau dikooptasi bagaimanapun, orang Jakarta sudah cerdas. Orang Jakarta sudah melek politik, jadi ya nggak bisa diganggu-gugat. Oke lah, kalau untuk wilayah lain, sebut saja Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, mungkin bisa. Tetapi kalau untuk di Jakarta, lain. Jakarta ini lain. Jadi seorang sekapasitas Mardhani Alisera, ini di debat tadi aja bingung mau ngomongnya. Sebenarnya beliau tuh mau mengakui bahwa ya memang Pramono Rano menang. Tetapi ya mungkin untuk menjaga tim suksesnya, menjaga kekecewaan para pendukungnya, ya sepertinya ingin tetap agar pilkada ini berlangsung 2 putaran. Tetapi ya usaha boleh sih, boleh dicoba. Tetapi kembali ya, pengamat politik, pakar-pakar hukum juga telah mengatakan kalau itu yang terjadi ya tinggal tunggu KPU ketok palu saja. Keputusan nggak mungkin dibatalkan. Kecuali ada kekuatan yang besar yang ingin mengubahnya, ya kita nggak tahu. Tetapi ya masyarakat pasti akan berontak kalau begitu. Dan kita tunggu saja ya keputusan KPU sehari 2 hari ini. Ya, penghitungan suara real count KPU mungkin sudah selesai dan akan diputuskan. Dan berita terbaru tadi bahwa Pramono Rano menang di semua wilayah dapil di DKI Jakarta, semua dimenangkan. Jadi ya mutlak, karena pemilih di DKI Jakarta ini yang memilih hanya 58%. Selebihnya tidak mencoblos atau tidak datang ke TPS. Jadi ya memang di pilkada kali ini memang antusias untuk mencoblos ya hanya 58% loh yang datang ke TPS untuk mencoblos. Jadi ya sangat banyak sekali ya. Ya 42%-nya apatis mungkin ya dengan pilkada atau bagaimana. Tetapi itulah kenyataannya, dan memang rakyat Jakarta memang sudah cerdas dan tidak bisa di setel sana setel sini ya. Apalagi pengaruh Presiden Jokowi sepertinya sudah ya, menurut survei kan tinggal 17% atau 16% ya di Jakarta. Jadi ya nggak ngaruh lah. Apalagi kalau lawan dengan Pak Anies 40%, 41 apa 40 berapa lah di DKI Jakarta paling tinggi ya. Dan yang kedua Pak Ahok. Dan Pak Anies dan Pak Ahok pendukungnya bersatu, ya jelas tumbang lah Ridwan Kamil. Apalagi Ridwan Kamil datang dari Jawa Barat. Dan itu tadi juga Pak Mardhani Ali menjelaskan harusnya Ridwan Kamil tidak ke Jakarta, tidur aja di Jawa Barat sambil merem ibaratnya, bisa menang di Jawa Barat. Dan akhirnya di Jakarta kalah, di Jawa Barat ditinggal, dan akhirnya ya nggak dapet apa-apa. Dia sepertinya ya di prank. Nah inilah ya, prediksi para pengamat politik bahwa PKS sebagai partainya Pak Mardhani Ali ini sedang dihukum oleh rakyat Jakarta karena kemarin ngeprank Pak Anies Baswedan, dan ini hukumannya. Calon dari PKS tidak ada yang mau nyoblos. Orang-orang PKS justru malah memilih Pramono Rano.
Orang-orang PKB yang partainya di sana yang mendukung Kim Plus juga memilih Pramono Rano. Bahkan PAN ya, menurut Bung Burhanuddin Mutadi, PAN, PKS, PKB, semuanya pendukungnya malah mendukung Pramono Rano. Ini kan aneh ya, tidak mendukung calon yang diusulkan oleh partainya. Dan ini sangat kelihatan sekali bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini bukan dari grassroots, tetapi memang ini dicalonkan dari ya yang punya kuasa lah, orang-orang atasan ini. Jadi grassrootsnya belok arah, nggak tahu ya ini hasilnya. Bahwa di grassroots nggak menyetujui calon yang dicalonkan oleh para atasan-atasan ini. Dan akhirnya Ridwan Kamil dan Suswono ya harus menerima kenyataan, harus mau menelan pil pahit ini, kalah telak di Pilkada Jakarta yang katanya dan yang kenyataannya didukung oleh mantan Presiden Jokowi atau Pak Mulyono, didukung oleh Presiden Prabowo dan didukung oleh Wakil Presiden Gibran. Dan tetapi nyatanya kalah tuh dengan satu partai yang mendukung Pramono Rano, yaitu PDIP. Dan ini menurut Bung Rocky ya, ini kemenangan mutlak dan kemenangan ideologis. Dan inilah yang sebenarnya, kemenangan sebenarnya ya ini. Dah partainya satu, tapi menang. Dan ya kita bisa saksikan, kita tunggu saja keputusan dari KPU. Dan ini selalu dikawal ini oleh komunitas Jaga Suara ya, yang telah mengumpulkan C1. Dan mudah-mudahan ini tidak ada yang mengganggu atau mencoba ya menganulir keputusan KPU nanti ya. Kita tunggu saja. Pramono Rano siap menyambut pesta kemenangan Pramono Rano ini ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar nih soal politisi PKS yang kelihatannya makin stres nih, masalahnya sudah jelas-jelas kalah, masih ngimpi ingin 2 putaran. Jadi bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel Cam TV ya, agar dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Cam TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.